Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia. Seperti biasa, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah teman-teman, hari ini saya pengen share apa yang saya lakukan di video kemarin, yaitu tentang scalping di 1 menit. Jadi sebenarnya teknik ini bisa digunakan untuk di time frame manapun sih. Kebetulan aja kemarin saya iseng dan saya melakukan scalping di 1 menit. Nah hari ini saya akan bahas satu persatu. Mungkin ada yang kemarin teman-teman lihat, mungkin saya eksekusinya terlalu cepat, jadi teman-teman mungkin masih asing dengan teknik yang saya gunakan. Jadi mungkin masih belum masuk nih. Nah sekarang saya pengen share membreakdown satu persatu. Jadi akan saya share semuanya secara gamblang. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi. Semuanya akan saya share di video ini, oke? Nah sekarang kita akan masuk ke dalam chartnya nih ya. Kita masuk ke dalam chartnya. Nah kemarin apa yang saya lakukan teman-teman? Pertama kali kita mau tujuan kita yang pertama adalah scalping. Scalping tentu kita lihat dulu scalping di 1 menit. Tentu aja kita nggak mau profit ratusan pips atau berapa ribu pips. Jadi enggak ya. Kita memanfaatkan move market yang sedikit. Jadi kita bisa memanfaatkan move yang sedikit tadi menjadi profit kita. Nah scalping itu biasanya terbagi menjadi dua teman-teman. Scalping yang agresif seperti yang kita lakukan kemarin di 1 menit. Ada scalping yang agak santai, biasanya saya lakukan di M15. Tapi kalau M15 saya nggak bisa live trading karena M15 nungguinnya cukup lama ya nggak. Kalau M1 kan cepet banget. Nah sekarang saya mau share teknik scalping 1 menit yang saya gunakan kemarin. Sebenarnya sekali lagi teknik ini bisa digunakan di semua time frame. Bahkan kalau teman-teman mau scalping di M5, M15 silakan. Akan saya share terlebih dahulu mengenai time frame-nya ya. Jadi scalping yang saya gunakan kemarin, saya melihat curve, sekali lagi saya melihat curve-nya di 30 menit. Kemudian saya melihat entry-nya, kita melihat areanya ada di 1 menit. Oke. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih konservatif lagi, naik aja, silakan naik ke time frame yang lebih tinggi. Curve-nya di mana? Di 60 menit. Teman-teman entry-nya di mana? Sorry, saya lengkapin dulu. Teman-teman bisa entry-nya ke 5 menit. Kalau teman-teman pengen scalping tapi lebih konservatif lagi, sorry kepencet. Teman-teman bisa masuk ke 4 jam. Kemudian teman-teman bisa entry di time frame 15 menit. Jadi sudah saya kasih inilah pasangan pair-nya. Jadi kalau teman-teman mau scalping di 1 menit silakan pakai curve-nya di 30 menit. Kalau teman-teman mau di entry-nya di 5 menit silahkan teman-teman pakai di curve-nya di 60 menit. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Teman-teman mau entry di 15 menit bisa lihat curve-nya di 240 menit. Oke? Sampai sini clear ya teman-teman. Di sini sudah saya berikan. Nah, setelah teman-teman mengerti pasangan time frame-nya, jadi sekarang kita masuk ke pair apa aja yang bisa kita tradingin. Sebenarnya sederhana banget. Kalau teman-teman punya pair-pair yang spreadnya sangat rendah, jadi bahkan sampai 0, kalau di broker saya kemarin sudah sempat saya cerita, misalkan di Euro USD spreadnya bisa 0. Kadang 0,1, 0,2, 0, 0,1, 0, 0,1, 0. Jadi kecil banget. Nah, biasanya spread dari pair-pair yang kecil tersebut biasanya ada di major pair. Jadi major pair ini biasanya spreadnya kecil. Kalau teman-teman trading di minor, biasanya spreadnya akan lebih besar. Apalagi teman-teman trading di eksotik ya. Eksotik akan sangat lebar lagi. Saran saya jangan. Saran saya gunakan major pair saja. Karena kita trading di 1 menit. Kita trading di 1 menit, kenapa kita cari spread yang kecil? Karena dengan harapan kita nggak kemakan oleh spreadnya. Misalkan SL-nya kan sangat tipis banget nih. Rata-rata kemarin yang saya share di video kemarin nih, itu rata-rata saya kasih buffernya untuk stop loss itu nggak sampai 1 pips. Jadi kalau kita pakai kemarin kan kita pakai rumus 10% dari lebar areanya. Kalau kita lihat areanya di sini, kita lihat teman-teman yang warna merah ini adalah area sell kita. Areanya hanya 1,7 pip. Kita bulatkan ke atas jadi 2 pips. 2 pips 10%-nya berapa? 0,2
2 pips. Jadi biasanya saya bulatkan menjadi 0,5 pips. Jadi kalau kita pakai 0,5 untuk buffer zone-nya ditambah lagi sama spreadnya yang lebar. Jadi mungkin di broker teman-teman ada spreadnya 2 atau 3. Jadi akan makan buffer zone-nya terlalu besar. Kita nggak akan RR kita nggak akan jalan dengan maksimal, oke? Nah, yang perlu dipahami yang pertama ini, teman-teman tentukan dulu time frame-nya. Kemudian saran saya teman-teman bisa trading di, saya catat dulu, trading di major pair dengan catatan spreadnya kecil. Teman-teman saran saya pakailah broker-broker yang mempunyai fasilitas zero spread atau raw. Jadi teman-teman punya spreadnya di sana rendah banget. Nah, minusnya apa? Teman-teman akan bayar komisi. Kalau saya nggak masalah, yang penting komisi sama spread itu sama aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pakai broker yang nggak melakukan nggak narik komisi, jadi teman-teman bayarnya lewat spread tadi. Kalau teman-teman dapat broker yang spreadnya kecil, teman-teman bayarnya dari komisi. Sama aja sih teman-teman, jatuhnya sama. Kebetulan kalau saya menggunakan FP Market Australia. Jadi ada banyak pilihan, nggak harus sama saya kayak saya, ada banyak sih teman-teman. Nanti akan saya bahas tentang broker sendiri ya. Kemudian setelah teman-teman tahu nih, sekarang saya mau trading di major pair, pasangannya ini, curve-nya di sini, entry-nya di sini. Sekarang tinggal ngapain nih? Sekarang tahapan selanjutnya adalah kita akan scanning ini semuanya. Tahapan yang saya lakukan kemarin adalah saya pedulikan dulu curve-nya. Jadi saya peduliin curve-nya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum tahu curve, silakan nonton video saya sebelumnya. Sudah saya bahas mengenai curve sangat lengkap. Jadi teman-teman bisa tonton videonya, nanti akan saya share di pojok kanan. Kemudian saya sarankan juga kalau teman-teman amat asing dengan teknik yang saya gunakan, teman-teman bisa pelajari dulu supply and demand dasar. Jadi teman-teman bisa tonton playlist saya, nanti akan saya sertakan juga di sebelah kanan. Nah, dari sana teman-teman bisa belajar step by stepnya, bagaimana teman-teman memahami area-area mana yang bisa saya ambil. Atau teman-teman bisa pelajari dulu lah dasar-dasarnya, setelah itu kita ngobrolin scalpingnya lagi. Nanti akan saya share playlistnya ya. Nah, setelah ini, mana catatan saya tadi ya? Saya ini ya. Kita akan scanning semuanya dulu. Kita akan menggunakan time frame 30 karena saya trading di 1 menit. Kita akan scanning di semua time frame ini. Kita akan lihat curve-nya. Oke, di sini kebetulan semuanya sudah saya tandain, teman-teman. Nah, kalau saya charting biasanya saya kasih warna hijau. Hijau ini menunjukkan area demand di time frame 30 menit. Kemudian area yang warna kuning adalah area supply di time frame 30 menit. Di mana time frame 30 menit sekali lagi adalah curve kita. Kita harus tahu di mana area bermain kita, batasannya di mana. Saran saya, jadi teman-teman harusnya menjadi seller di dekat-dekat warna kuning. Teman-teman bisa menjadi buyer di dekat-dekat warna hijau. Karena apa? Karena rahasia enggak. Karena kita punya range, teman-teman. Jadi kita percaya di sini ada willing seller yang sangat besar. Kemudian kita percaya ada willing buyer yang sangat besar di sini. Jadi kemungkinan besar harga akan stop di sana atau tren akan berubah di time frame yang lebih kecil. Nah, mengapa itu? Jadi itu mengapa? Apa sih? Jadi itu yang saya maksudkan ya, teman-teman bisa melihat itunya, melihat curve-nya. Jadi misalnya trennya naik nih, terus ketemu curve yang warna kuning, kemungkinan besar trennya akan berubah menjadi down. Karena tren adalah pantulan aja sebenarnya, di time frame yang lebih besar ke time frame yang lebih kecil. Oke? Jadi teman-teman harus tahu pair-nya dulu nih, seperti yang saya share di depan tadi. Kalau teman-teman salah maksud saya pair pasangannya, time frame-nya, teman-teman akan bingung. Jadi kalau nggak make sense kalau teman-teman lihat trennya di 30 menit tapi teman-teman entry-nya mungkin di time frame yang lebih besar dari 1 menit, itu kurang make sense. Jadi teman-teman bisa lihat ya, misalkan nih. Di sini adalah area supply, ini area demand di time frame 30 menit, di mana 30 menit ini adalah curve kita. Teman-teman lihat harga mantul aja di daerah sana. Mantul ini, teman-teman lihat di M1, harga turun ke bawah, sentuh sedikit naik. Ini sampai atas mantul.
Nah, pertanyaannya, apakah semua ini pasti mantul pasti kayak gitu terus? Jawabannya no, teman-teman. Teman-teman, kita punya scoring. Jadi sudah saya bahas bagian scoring yang saya gunakan di trading room saya. Teman-teman bisa lihat aja langsung ya. Nanti playlistnya saya kasih di atas lagi, oke? Teman-teman bisa klik dan langsung aja meluncur ke videonya. Kita tonton videonya. Teman-teman bisa tonton videonya sampai habis. Jadi kita bisa ngobrol. Maksudnya kita satu frekuensi gitu ya. Oke, kita akan tandain dulu nih misalkan. Seperti yang saya bilang tadi, langkah pertama kita tandain curve-nya. Oke, ini area supply jelas, meskipun udah nggak fresh. Jadi tadi ini saya nandainnya tadi pagi teman-teman, tadi siang atau tadi pagi saya lupa. Kemudian saya trading jam berapa sih tadi ya? Sekitar ya pagi lah, jam 10, jam 11-an. Nah, saya tandain tadi pagi di sini udah cukup banyak areanya. Nah, buat teman-teman, ini tips menggunakan trading view ya. Ini saya cari supply-nya, atasnya kan harus di scroll nih. Naik ke atas, look to the left, lihat ke kiri. Teman-teman bisa pasang horizontal line di sini. Mana dia? Kemudian teman-teman geser ke kiri, geser ke kiri. Nah, trading view biasanya yang pro, saya yang pro biasa, bukan yang pro plus atau yang apa istilahnya lupa saya. Teman-teman akan punya keterbatasan untuk melihat candlenya. Jadi kalau teman-teman geser, wah ini udah habis nih. Teman-teman saran saya naik aja ke pro kalau teman-teman yang free. Biasanya kalau untuk scalping nih, yang 30 menit atau yang ke bawah biasanya candlenya cuma kelut sampai 2 Januari 2020, enggak. Cuma sampai 2 Januari, enggak sampai banyak. Sedangkan kita mau lihat area supply-nya di sini, kita nggak bisa kelihatan. Nah, caranya untuk ngakalinya teman-teman bisa naik aja ke pro, atau teman-teman kalau mau lebih simpel ya naik aja ke pro plus atau yang tingginya lebih atasnya lagi. Kalau teman-teman pakai yang pro sama kayak saya, teman-teman bisa mundurin sampai habis candlenya di sini kan nggak kelihatan nih. Teman-teman klik replaynya, kemudian klik di sini di candle terakhir. Nah, dia akan otomatis mundur lagi candlenya. Geser aja terus teman-teman. Geser aja terus sampai teman-teman habis candlenya lagi sampai habis mungkin. Nah, kita akan pakai simbol ini. Silakan klik jam 2 ya. Jam 2 teman-teman klik di candlenya ini. Otomatis akan ngelut lagi ke belakang. Nah, biasanya ini bisa dilakukan beberapa kali. Kalau lebih dari 3 kali kayaknya nggak bisa deh. Ini kita sudah mundur sampai 2018, kita cari area supply-nya. Oke. Teman-teman bisa mundurin sini atau teman-teman bisa naik ke H1 juga boleh sih, sama aja silakan. Tapi belum saya tes ya. Kalau logikanya sih harusnya sama aja ya. Oke, teman-teman, yang sudah saya tes di time frame 30. Jadi kita akan lihat area yang ada di time frame 30. Nah, kita sudah ketemu nih, horizontal line-nya ketemu sama candlenya. Kita tandain aja sekarang. Kita tandain seperti biasa, warna kuning adalah area supply kita. Kita akan ambil sampai sini. Oke, atasnya lagi ada beberapa area nih ya. Ada cukup besar areanya. Kita bisa tandain dari sini. Kita tandain yang banyak aja sekalian karena kita mundurnya sudah susah payah. Jadi kita tandain aja sekalian yang banyak ya. Oke, ini dia kita punya area. Kita juga punya area kecil di sini ada. Di sini juga ada area, saya gabungin sampai situ. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada area DM30 sampai sini ya. Kalau saya aliran body to wick, teman-teman udah paham ya. Kalau teman-teman menarik dari wick to wick silakan, sama aja sih teman-teman. Nggak ada yang beda. Oke, kita bisa lihat di sini juga ada. Oke, sudah cukup banyak area supply di time frame curve kita. Kita menuju ke awal, kita close exit Charlie Prime mode. Yes, kita sudah kembali ke awal. Yes, kita sekarang lihat harganya ada di mana nih, teman-teman. Oh, sekarang harga masuk di area supply kita. Jadi kita mau melihat pergerakan harga di time frame M1. Jadi saat harga masuk, jadi kan trennya naik nih. Trennya naik. Teman-teman bisa lihat dengan jelas trennya naik. Nah, kita mau ada pola reversal di sini. Seperti ini. Jadi minimal kita punya lower low,
dan higher low baru. Jadi ini membentuk seperti petir. Jadi teman-teman bisa lihat nih, saya gambar ulang. Jadi teman-teman minimal punya seperti ini. Dan minimal teman-teman break pivot ini. Ini namanya, kata guru saya, ini adalah pivot in control. Jadi sekali ini di break, trennya terminated atau trennya berakhir. Trennya sudah berakhir. Apakah kalau ini di break sudah artinya Artinya trend up-nya sudah mati, gampangnya gitu ya. Jadi kita mau lihat nih pergerakan yang kayak gitu. Kita mundur dulu seperti biasa. Kalau yang ke bawah ya sama ya. Kalau trennya down, kita mau saat harga sentuh curve. Jadi logikanya gampang. Kita lihat harga sekarang. Saya ulangi ya, biar semuanya lebih jelas. Kita lihat harga sekarang. Katakan harga sekarang ada di sini. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat, cari replay deh. Ini entry yang saya ambil tadi pagi kayaknya, jam 10 ya. Saat teman-teman lihat ini, teman-teman udah nentu ini area supply, area demand kita di time frame 30 menit yang warna hijau. Yang area kuning ini adalah area supply di time frame 30 menit. Oke, sekali lagi 30 menit ada curve kita. Nah, kita mau sell di dekat-dekat sini, kita mau buy di bawah sini. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman lihat nih, harga sekarang menuju kemana? Menuju ke bawah. Jadi teman-teman, kalau harga berada di bawah, teman-teman harusnya jadi buyer. Oke, kita lihat harga masuk nih, harga masuk, yes, teman-teman bisa lihat bersama harga masuk di sini. Harga sentuh area yang warna hijau, harga masuk. Dan peraturan pertama untuk perubahan tren, teman-teman harus punya beberapa syarat. Jadi syarat pertama, teman-teman, supply wajib dirusak oleh harga. Misalkan nih teman-teman, bisa lihat bareng kan? Kita bisa melihat di sini. Teman-teman punya drop base drop. Nah, drop base drop ini harus hancur dulu. Harus hancur dulu di break sama harga, baru kita mau jadi buyer. Oke. Supply wajib dirusak oleh harga, minimal 2 supply. Kalau teman-teman hanya punya 1 supply, teman-teman wajib bisa tarik trend line baru. Oke. Misalkan ini jelas nih, trend line-nya turun nih. Trennya turun drastis nih, harga ngedrop banget. Nah, saat kita punya trend line ini harus di break terlebih dahulu. Jadi persyaratannya ada 2. Teman-teman untuk menentukan entry-nya, teman-teman harus lihat konfirmasi dulu bahwa trennya sudah berhenti, trennya violated. Dengan cara seperti tadi, teman-teman bisa lihat kayak gini, misalkan ini trennya down nih ya. Teman-teman setidaknya harus punya bentuk seperti ini. Atau teman-teman kalau nggak punya bentuk seperti ini, teman-teman harus sudah ngerusak 2 supply di sini. Kalau trennya turun ya, teman-teman harus melihat harga merusak 2 supply. Dan kemudian kita wajib bisa menarik trend line. Misalkan nih ya, contoh yang gampangnya kayak gini, harga masuk seperti tadi. Masuk, di sini ada supply, di sini ada supply. Ini kayaknya terlalu jauh. Kita lihat nih, nggak mungkin ada supply lagi di sini kan. Kalau ini ngebreak, harga ngebreak ini, nggak ada supply lagi di sini. Nah, minimal kita punya trend line baru. Kita bisa gambar trend line yang baru. Oke, kita lanjutin dulu replaynya. Kita lanjutin replaynya. Oke. Yes, harga ngebreak trend line ini dan area supply ini hancur. Pertanyaannya, apakah kita bisa menarik trend line baru? Kita jawab dulu nih. Harga sudah cukup jauh, kita punya trend line yang baru. Teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman, kita bisa narik trend line yang baru. Yes, gampangnya gini ya. Gampangnya gini. Oke. Kita punya trend yang baru. Kalau teman-teman aliran yang higher low, lower high dan seterusnya, teman-teman akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Harga masuk. Oh, ini enggak saya entry, teman-teman. Sorry. Ini enggak saya entry. Saya entry enggak ya? Saya entry tadi tuh di USD CAD. Yes, bukan. Euro USD, USD CAD. Kita langsung aja ke USD CAD deh. USD CAD, sorry.
Ternyata tidak saya entry. Ya, saya entry di atas. Teman-teman bisa lihat nih. Oke, saya ulangi lagi. Ini saya replay aja biar teman-teman punya gambarannya. Ya, saat saya masuk, teman-teman bisa lihat. Saat saya charting, saya melihat ada harga sekarang ada di daerah sini. Oke, ada di daerah sini. Yes, di daerah sini. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kita mau jadi seller saat harga di atas, kita mau jadi buyer saat harga di bawah. Kita tungguin. Kalau 1 menit nggak masalah ya. Kalau teman-teman trading di time frame yang lebih tinggi, silakan pakai yang namanya alarm. Kalau di trading view, kita klik kanan alarm, add alert. Alert ya namanya, bukan alarmnya. Oke, kita lihat harga nih. Harga kemana? Kita lihat, oh ternyata harga ke atas duluan. Jadi kita mau jadi seller di area kuning ini. Nah, untuk mengkonfirmasi area kita perlu yang namanya, misalnya trennya lagi naik nih, masuk sini, kita mau harga kembali turun dulu. Dengan catatan seperti tadi, teman-teman harus menghabiskan 2 area demand dulu. Jadi teman-teman harus lihat harganya. Misalkan di sini ada demand nih. Di sini demand harus ke break. Terus kemudian misalkan ada syarat saya sih 2 demand sih. 2 demand ke break. Kalau teman-teman baru nge-break 1, dengan catatan teman-teman bisa garis lainnya kayak gini. Garis baru. Jadi untuk menunjukkan trennya ada perubahan. Jadi kita mau bukti bahwa seller masuk. Jadi bukti bahwa saat demand dirusak oleh harga, berarti di sana membuktikan bahwa ada area yang seller jauh lebih dominan daripada buyer. Jadi kita mau ikutan sell saat harga kembali ke harga jual yang diambil oleh seller-seller tersebut. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat harga masuk nih, harga masuk ke area kuning. Kita besarin dulu biar teman-teman punya gambaran. Oke. Harga masuk, saya nggak mau sell sekarang teman-teman. Saya mau sellnya masih nunggu konfirmasi dulu, gampangnya kayak gitu. Teman-teman naik, harganya naik, kita bisa lihat harganya naik. Di sini kita punya 2 demand, ada rally base rally. Di sini ada rally base rally, ini rally base rally kecil. Harga masuk sampai di situ, harga stop, berhenti dan turun. Teman-teman bisa lihat harga turun menghancurkan area demand ini. Dan harga membentuk supply baru. Ini ada rally base drop, drop base drop, drop base drop. Ada 3 area supply baru. Nah, itu membuktikan bahwa seller masuk nih, seller udah masuk. Jadi kita, kalau seller masuk, kita nggak mau jual sekarang teman-teman. Kita jualnya saat harga kembali ke base. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu area base, apa itu area-area yang saya ambil, silakan tonton dulu ya video saya sebelumnya. Nanti akan saya sertakan di linknya sebelah kanan mana sih ini ya. Oke. Nah, oke. Ini membuktikan bahwa seller sudah masuk. Seller udah masuk ya. Ini ada rally base rally ini juga dirusak. Komplit nih, persyaratan kita komplit. Ada 2 area demand yang dirusak oleh seller dan area supply terbentuk. Ada banyak sekali rally base 1, 2, 3, 4 area supply. Nah, kita mau sellnya di mana? Teman-teman tarik dulu yang namanya ini, garis ini. Yes, trend lainnya teman-teman tarik. Ini kita punya momentum up-nya ya. Teman-teman bisa lihat momentum up-nya. Gimana sih nariknya ini? Gini ya. Yes. Teman-teman mau jual di mana? Jual saat harga kembali ke area merah ini. Nah, saya juga punya filter tambahan. Saya menggunakan apa yang namanya Fibonacci. Di sini kebalik ya nariknya, coy. Sorry. Yes, kita tarik swingnya ke sini. Kalau teman-teman nggak pakai Fibonacci juga boleh. Yang penting teman-teman ambil area yang paling pucuk ini atas nih. Oke. Teman-teman lihat, kalau saya pakai Fibonacci, teman-teman bisa lihat saya pakai 0786 dan 0886. Kalau ada area-area yang ada di dalamnya sini, saya akan ambil. Saya prefernya di 0886, lebih pucuk lagi ke atas ya. Nah, saat harga kembali saya mau jadi sell, jadi saya pasang pending order. Oke, saya pasang pending order. Harga masuk dan harga mantul ke bawah. Kita sudah 1:1 mungkin sampai situ.
Dan saya ngambilnya sampai 1,83. Nah, kenapa saya ngambil sampai sana, teman-teman nanti akan saya jelasin dulu. Oke, harga masuk dan kita sudah sampai final target kita di perbandingan 1:1,83. Jadi hampir 1:2. Saya ambil personally saya ambil 2 entry. Yang entry pertama saya masuk ke 1:1 untuk safety target. Kemudian 1 banding sekiannya saya lihat rival UFO-nya. Teman-teman bisa adjust, teman-teman. Kalau biasanya yang saya gunakan untuk TP dan SL-nya saya menggunakan TP itu biasanya rival UFO atau rival unfilled order yang strong di time frame entry kita. Jadi untuk TP saya yang pertama biasanya saya menggunakan itu. Kemudian TP saya yang kedua, teman-teman bisa naik ke time frame atasnya. Misalkan dalam kasus ini kan saya lihat kita trading di 1 menit. Kita mau trading, kita mau cari TP di atasnya time frame 1 menit. Kita punya time frame 5 menit. Kita lihat rival unfilled ordernya ada di mana. Oke. Kita bisa lihat, ini saya kembaliin dulu. Harga masuk, kita bisa lihat bareng. Di sini kita punya area unfilled order buy. Jadi saya nggak mau nahan lebih dari sini untuk TP 1:2 saya. TP 1 saya di mana? Di 1:1. 1:1 saya di mana? Sekitaran sini. Teman-teman bisa lihat, tarik garisnya sekitaran sini ya. Ini TP 1:1 saya. Dan ini adalah TP 2 saya, kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Kalau teman-teman punya kans yang lebih, teman-teman nggak harus ambil TP 1:2. Kebetulan aja yang tadi saya share, karena saya melihat adanya unfilled order yang berlawanan dengan arah saya jual, akhirnya saya memutuskan cuma sejauh ini. Tapi kalau kita punya misalkan nih, oke, kita nggak punya yang cukup jauh hari ini. Ini malah di bawah 1:1. Ini karena kesalahan entry, teman-teman. Saya nggak lihat RR-nya ternyata nggak jalan, tapi karena terlanjur masuk, akhirnya saya close di tengah. Nah, misalkan Euro USD nih, saya ke Euro USD. Ini saya perlihatkan entry saya tadi pagi. Teman-teman bisa lihat di sini. Sorry ya. Salah. Kita lihat di sini. Kita akan ulangi lagi materinya. Oke, kita lihat. Kita punya curve di atas. Ini area supply di time frame 30 menit. Ini area demand di time frame 30 menit. Harga ternyata drop terus sampai bawah. Harga masuk ke area hijau. Kita nggak langsung beli, tapi kita tunggu konfirmasi dulu bahwa ada buyer yang besar masuk di sana. Kita melihat yang pertama syaratnya, teman-teman harus punya area supply yang di break oleh harga. Teman-teman juga harus lihat ada area demand yang terbentuk seiring dengan berjalannya harga. Kemudian persyaratan ketiga, teman-teman harus bisa menggaris trend line atau idealnya teman-teman bisa pakai higher high, lower high, higher high lagi untuk mengkonfirmasi bahwa trennya sudah nggak down lagi. Kita bisa lihat nih, momentumnya ini kan down nih, down. Kita nggak mau beli di saat momentumnya down, ya nggak? Oke, kita nggak mau beli di saat momentumnya down. Kita mau beli saat momentumnya naik. Oke, kita lihat harga ranging di sana membentuk area drop base drop. Drop base drop adalah area supply. Area supply ini tiba-tiba di break oleh harga. Teman-teman bisa lihat harga sudah menuju sampai sini. Area ini sudah violated. Sudah kosong, nggak ada seller yang ada di sini. Oke. Seller kita terakhir di mana? Kita bisa lihat ada di sini. Kita punya seller banyak ada di sini. Unfilled order sell di sana banyak. Oke, setelah harga ngebreak ini, kita lihat harga mau kemana nih. Oke, kita bisa narik dulu, momentumnya kan down nih. Teman-teman bisa lihat, momentumnya down. Ini di break oleh harga. Kemudian teman-teman bisa menggunakan teknik yang saya gunakan kayak tadi. Saya menggunakan Fibonacci. Kita tarik Fibonacci numbernya berapa? Saya menggunakan 0786 dan 0886. Kalau ada area yang ada di dalamnya Fibonacci tersebut, ini kan harga mantul ke bawah nih. Saya mau area yang seperti ini. Di sini kita punya drop base rally kecil, rally base rally. Jadi cukup ideal. Move-nya cukup oke, secara scoring oke. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video scoring saya, langsung aja ke video apa nanti saya sertain lagi deh.
Banyak ya janji saya, sertain nanti, semoga saya nggak lupa ya. Oke. Nah, setelah itu kita pasang pending order buy di mana? Di sini teman-teman bisa lihat. Ini buy saya. Ini adalah sell saya. Kemudian, oh ya, dari tadi kita belum bahas SL ya teman-teman. Setelah ini kita akan bahas SL. TP-nya sudah ya. TP-nya sudah. Harga masuk. Harga belum masuk ya. Harga turun dan masuk ke area buy kita. Kita lihat SL kita ada di mana. Kemarin saya pakai rumus kita menggunakan 10% dari lebar area. Jadi misalkan areanya ada 5 pips, teman-teman bisa pakai 0,5 pips. Kalau teman-teman punya lebar area yang kurang dari 5 pips, misalnya 3 pips, teman-teman seharusnya kan menggunakan 0,3 pips. Jadi teman-teman saran saya kalau 0,3 pips kekecilan, teman-teman bisa bulatin minimal ke 0,5. Jadi minimal 0,5. Atau biasanya saya bulatkan ke digit kelimanya ini saya buat 0 supaya menjauh ke stop loss yang saya inginkan. Jadi misalkan nih poinnya sekarang ada di, teman-teman bisa lihat di sini 122854. Lebar areanya 1,5 pips. Minimal saya kurangi adalah 0,5 pips. Jadi karena lebar areanya 1,5 pips, saya kurangi aja jadi 5. Stop levelnya menjadi 12285. Saya kurangi 0,4 pips. Oke. Nah, itu yang menjadi rumus saya menentukan SL. Sekali lagi teman-teman harus punya rumus yang jelas untuk menentukan SL. Teman-teman bisa pakai cara apapun dalam menentukan SL-nya di mana. Menentukan buffer zone-nya. Lebih tepatnya kayak gitu. Nah, TP-nya di mana? Saya ulangi, TP-nya adalah rival unfilled order di time frame entry kita. Itu biasanya TP1 saya. Kalau TP2 saya menggunakan time frame intermediate, saya naik satu time frame ke M5 kalau di kasus ini. Kita lihat rival UFO-nya sampai mana. Oke. Jelas ya teman-teman. Di sini saya ambil sampai sini. Karena saya melihat ada drop base drop ini. Dropnya cukup oke. Dan saya sudah punya 1:2, di mana trading yang lebih dari 1:2 minimal cukup sehat ya. Jadi saya punya 2 entry di kasus Euro USD ini, saya punya 2 entry. Entry pertama di 1:1 persis. Entry kedua saya di 1:2 persis. Harga masuk. Yes, dan sampai ke final target kita di TP 1:2. Nah, final target kita yang ultimate di mana? Dia di area kuning ini. Kalau teman-teman mau nahan, silahkan aja. Tapi saya nggak akan menahan sejauh itu karena saya tahu trading scalping ini cukup menyita waktu saya untuk untuk pantengin chart. Jadi saya nggak mau nahan terlalu lama. Jadi mungkin sejam 2 jam cukup lah untuk saya. Kemudian kita bahas entry saya yang satunya ada di USDC HF yang saya kurang oke nih, RR-nya ternyata lebar banget ya. Pas saya masuk RR-nya terlalu lebar. Teman-teman bisa lihat di sini, kita replay lagi. Oke, kita akan bahas sama caranya. Kita akan tarik dari sini, di base rally ini ke sini. Momentumnya up, jelas kita punya momentum up. Harga masuk di area kuning, idealnya kita menjadi seller. Sellnya kapan? Sekarang. Pas harga di sini no. Kita tunggu apa? Demand-nya di break. Ini kita punya area demand, rally di break oleh harga turun, baru kita percaya bahwa ada seller yang masuk di sini. Seiring dengan berjalannya harga, ada seller masuk nih. Tandanya apa? Kita punya area baru, rally base drop. Kita punya area baru kecil di sini, drop base drop. Drop base drop. Kita punya area supply yang baru. Oke. Nah, seperti biasa saya pakai Fibonacci, saya akan tarik. Nah, area-area 786 dan 0886 ini kita punya area ideal untuk sell. Saya pasang pending order di sini, di daerah sini. Kita bisa lihat bersama areanya yang saya tandain warna merah ini ya teman-teman. Yang warna merah ini adalah area kita sell di rally base drop. Nah, saya nggak lihat nih, ternyata areanya terlalu besar kalau saya gabungin.
Tapi setelah saya entry, ternyata RR-nya nggak sampai 1:1 ya. Saya lihat pas harga masuk arrival-nya, teman-teman bisa lihat arrival-nya kita punya rally base rally di sini. Kalau teman-teman ambil sampai sini, teman-teman nggak sampai 1:1. Nah, jadi kurang ideal. Jadi kita harus memperhatikan arrival-nya juga, teman-teman. Arrival-nya kayak gini. Ini kita punya layout yang bagus arrival-nya. Karena saya cukup konservatif, saya melihat ada area ini, saya close di dekat-dekat sini. Entry profitnya saya bulatin ke sini. Yes, jadilah profit zone TP-nya teman-teman, TP-nya sejauh ini. SL-nya sama, kita pakai rumus yang sama. 10% dari lebar area minimal 0,5 pips atau kita bulatkan menjadi 4 digit. Oke, harga masuk, udah masuk ya, kesentuh. Harga masuk lebih dalam lagi. Ini mungkin sudah hampir SL ya, teman-teman. Ya enggak sih, di sini tinggal beberapa pips saja. Harga masuk, akhirnya saya memutuskan untuk, tadinya nggak di sini teman-teman. Tadinya saya melihat areanya cukup oke kan di sini, profit zone-nya open ya, open sampai sini sebenarnya, sampai area rally base rally ini. Tapi karena saya melihat arrivalnya cuma sampai segini, saya close di sana. Oke, TP1 dan TP2 saya kebetulan sama. Sorry. Ini kan tadi saya bulat ini ke atas ya. Profit level, Oke. Ini udah ke fill teman-teman. USDJF di broker saya kayaknya spreadnya rendah juga, 0,2, 0,3 sekitar segitu. Jadi masih kepanggil nih. Kalaupun nggak kepanggil, ini pasti kepanggil. Tadi ya sudah kepanggil. Nah, memang benar saja harga mandek di sini, berhenti di situ, harga mantul ke atas, dan saya selamat nih. Ya kebetulan aja selamat, karena saya melihat arrival-nya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga arrival-nya bagaimana, profit zone-nya bagaimana. Harga masuk dan sampai sekarang kalau saya tahan sampai sini, kita baru ke field-nya sampai sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini adalah rencana saya untuk take profit, tapi ke field-nya barusan nih, jam 14.20-an, jam 15 nih sekarang, saat kita buat videonya, 14.28. Nah, seperti itu teman-teman, saya ingin menceritakan itu aja sih sebenarnya. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu tujuan trading, scalping khususnya. Scalping ini khusus untuk jarak-jarak pendek aja, jangan ngambil move yang terlalu jauh. Bisa aja sih, tapi ya hasilnya mungkin seperti ini. Bisa aja sampai sini, tapi ternyata sentuh SL kita duluan. Kalau kita nggak selamatin dulu, kita kehilangan profit yang kita dapat barusan. Nah, kita harus hati-hati notes-nya, kita harus hati-hati terhadap arrival-nya. Kita lihat arrival-nya kayak gimana. Kalau arrival-nya ternyata rally base rally yang cukup kencang, bisa aja kemungkinan besar transaksi kita gagal karena kita punya buyer yang lebih kuat daripada seller. Karena posisi kita sekarang adalah sell, oke? Kemudian tipsnya berikutnya, trading di major pair yang spreadnya kecil, pastinya biasanya kecil. Teman-teman saya ulangi lagi, scalping tujuannya seperti ini, singkat-singkat nggak terlalu jauh. Kemudian apa lagi ya, SL-nya tadi belum saya tulis ya. SL-nya kalau teman-teman lihat lebar areanya, misalkan 5 pips, teman-teman bisa pakai 10%-nya. Yaitu 0,5 pips. Kalau ada lebar area 3 pips, teman-teman bisa pakai 10%-nya 0,3, tapi saran saya minimal 0,5, dibulatkan menjauh menjadi 4 digit, oke. Untuk TP-nya saya bahas TP-nya juga. Saya bulatkan mendekat menjadi 4 digit. Untuk entry-nya biasanya saya apa-apain, tapi kalau di time frame yang lebih besar biasanya saya dekatkan ke harga menjadi 4 digit. Kalau sell, kalau buy teman-teman bisa tambahin dengan spread. Tapi kalau ini kayaknya nggak perlu. Kalau trading scalping kayaknya nggak perlu karena spread kita udah cukup kecil di major pair dan kita punya area yang terlalu kecil. Kalau kita deketin, kita akan punya RR yang lebih lebar. Contohnya kayak gini nih teman-teman. USDJF ini entry-nya saya deketin nih. Tadi saya deketin. Mungkin saya karena kebiasaan ya, saya deketin. Deketin mendekat, oke. Harusnya ini areanya di, teman-teman bisa lihat,
Teman-teman bisa lihat. Oh enggak. Oh iya sih, saya deketin ya. Harusnya di 88197. Nah, ini saat buletin ke bawah. 190 harusnya ya. 195 buletin ke bawah. Jadi pembulatannya ke 0,5-nya. Oke, teman-teman bisa pakai rule itu, silahkan dipilih. Tapi dengan catatan teman-teman harus konsisten melakukannya. Kalau teman-teman mau deketin entry-nya, silahkan deketin. Kalau misalkan kayak saya buletin ke 0,5-nya, silahkan. Kalau teman-teman punya rule SL-nya 10% dari lebar area dan minimalnya adalah 0,5 dan kemudian dibulatkan ke 4 digit, silahkan lakukan itu terus, jangan berubah-ubah. Nah, kapan teman-teman bisa merubahnya? Teman-teman kalau sudah punya banyak data, silakan dianalisa sendiri datanya. Di sanalah teman-teman berhak untuk mengubah datanya. Karena kita sebagai seorang trader mengubah rule atau trading rule kita hanya berdasarkan data, bukan hanya 1-2 transaksi kita bisa menyimpulkan, tidak. Jawabannya karena 1-2 transaksi nggak menggambarkan transaksi kita keseluruhan. Minimal ya 100 transaksi mungkin bisa menjawab lah ya. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tujuan saya sharing ini hanya untuk mengedukasi semata. Silakan dipraktekkan sendiri. Jangan langsung trading ke real account, tapi silakan trading di demo account. Atau teman-teman bisa garis saja di trading view sama kayak saya kemarin. Teman-teman bisa latihan dulu mungkin di trading apps yang punya mode simulasi. Jadi teman-teman terhindar dari loss karena teman-teman belum menguasai keseluruhan, belum klik dengan metodenya. Jadi teman-teman, saran saya trade safe dan profit bareng lah kita. Nggak jelas, sorry. Closingnya absurd banget ya. Oke lah kayak gitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini supaya kita bisa bertumbuh bareng. Silakan aja langsung komentar di kolom komentar di bawah. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.